Calliope Sterling bener-bener nolak keras perjodohan yang diatur keluarganya. Sebelum pertunangan, dia bahkan sempat sesumbar begini. Bahkan kalau Lysander Blake berdiri telanjang bulat di depanku, cuma pakai tiupan angin pagi, gue nggak bakal sudi ngelirik. Dia walau seujung kuku. Spoiler alert, gue adalah Lysander Blake. Habis sesumbar kayak gitu, keluarga kami berdua makan malam bareng. Sepanjang acara, muka Calliope ditekuk sedingin balok es. Dia sama sekali nggak mau ngelirik gue. Pas giliran mau pulang, waktu dia jalan ngelewatin gue, dia malah sengaja ngelempar mantel mahalnya tepat di atas bahu gue. Mau sesering apapun lu nge-gym itu bener-bener nggak guna. Meskipun muka lu ganteng kelewatan, punya badan tegap, kayak model runway, dan punya mata indah berbinar, gue tetep nggak bakal tunduk sama keluarga gue buat nikah sama lu. Gue cuma bisa nunduk sambil ngelihat pakaian gue yang sopan banget. Bener-bener ketutup rapat pakai celana panjang dan kemeja lengan panjang. Apa dia nggak mau putar ulang ucapannya sendiri dan denger betapa kontradiktif omongannya barusan? Gara-gara tahu harus dijodohin sama gue, Calliope sempet ngamuk hebat beberapa kali di rumahnya. Dia bahkan ngeritik paman Sterling sama Tante Beatrice yang katanya kolot banget. Dia bilang, di zaman modern kayak gini, harusnya kita ngedukung cinta bebas. Paman, Sterling stres banget sampai rambutnya mungkin udah ubanan mikirin hal ini. Kamu bahkan belum pernah ketemu Lysander. Gimana bisa kamu tahu kalau kamu nggak bakal suka sama dia? Calliope paling benci dipaksa sama orang lain. Emangnya paman pikir kalau ketemu dia bakal langsung bikin aku suka gitu aja? Kalian ini taunya cuma belain orang luar. Gara-gara masalah ini, dia sampai nekat kabur dari rumah beberapa kali dan sering pura-pura kena penyakit misterius. Saudara perempuan sama temen-temennya udah berusaha nasehatin dia. Nggak ada satupun dari kita yang bisa lolos dari urusan perjodohan ini. Calliope, terima aja nasib. Tragis lu, sis. Cewek yang duduk tepat di tengah ruangan VIP pribadi itu langsung ngegebrak meja karena kesel banget. Terima nasib? Nasib apaan? Bahkan kalau Lysander Blake berdiri telanjang bulat di depanku, gue nggak bakal sudi ngelirik dia walau seujung kuku. Orang-orang terdekat Calliope tahu banget kalau dia itu berjiwa bebas. Dia benar-benar benci diatur atau dikekang. Nggak peduli kayak gimana rupa atau sifat calon suaminya nanti, bagi Calliope ide tentang pernikahan itu sendiri bener-bener sebuah penolakan mutlak. Gue bener-bener nggak habis pikir sup cuci otak ajaib apa yang dikasih Lysander ke orang tua gue. Sampai mereka seharian nyuci otak gue. Bilang Lysander hebat lah, sempurna, inilah itulah. Seolah-olah di dunia ini nggak ada satupun cowok yang lebih hebat atau lebih baik dari dia. Tepat setelah ngomong itu, Calliope ngedongak dan nggak sengaja langsung tatap-tatapan sama gue yang kebetulan lagi jalan ngelewatin dia. Jari-jari gue yang lagi megang gelas anggur langsung kaku di udara. Ujung kupingnya seketika memerah padam kayak tomat pas dia batuk-batuk kecil karena salting. Cowok yang barusan lewat bener-bener jauh lebih ganteng daripada dia. Padahal klub mewah ini sebenarnya punya gue sendiri. Kalau lagi nggak terlalu sibuk di kantor, gue biasanya mampir ke klub ini buat nongkrong santai. Calliope dan geng temen-temen sosialitanya sering banget kesini. Meskipun dia nggak kenal gue udah sering banget ngeliat dia. Makanya waktu orang tua gue bahas soal perjodohan sama keluarga Sterling, gue nggak terlalu keberatan. Pertama, keluarga Sterling itu kaya raya dan punya kerajaan bisnis raksasa. Kedua, meskipun Calliope anak konglomerat tajir melintir, dia dididik keras sejak kecil. Jadi nggak pernah terjerumus ke pergaulan toksik anak orang kaya manja pada umumnya. Lagian, punya tampang rupawan itu bonus gede banget kan? Tiap kali Calliope datang ke klub gue, omset klub langsung pecah rekor. Karena temen-temen di sekitar gue terus-terusan nge-hype dia, gue jadi ikutan merhatiin penampilannya.
Parasnya yang luar biasa cantik, alisnya yang menawan, ditambah tahi lalat kecil. Di bawah matanya bener-bener bikin pesonanya makin naik level. Kalau ngelihat ke sekeliling klub, dia jelas jadi orang yang paling menonjol di ruangan itu. Boleh minta kontak sosial mediamu? Pas gue balik badan, tiba-tiba ada segelas anggur yang disodorin ke arah gue. Tepat di depan mata gue berdiri seorang wanita asing agresif yang dandanannya kelihatan menor banget. Gue langsung ngeliat warna anggurnya dan jelas ada yang gak beres. Gue pun ngeluarin HP buat ngechat manajer gue. Maaf, gue gak bagi-bagi kontak. Jawab gue dengan nada super dingin tanpa ekspresi. Tiba-tiba wanita itu malah megang pergelangan tangan gue. Aduh, nggak usah jual mahal deh. Tante udah ngincer kamu lama banget. Kamu kan tiap hari ada di klub ini. Pasti lagi nyari sugar mama kan? Tante punya banyak duit kok sayang. Perut gue langsung mual karena bener-bener jijik. Pas gue baru mau bongkar identitas asli gue ke dia, suara sedingin es tiba-tiba terdengar di dekat kuping gue. Kuping lu copot ya? Nggak denger? Dia bilang nggak mau bagi kontak. Calliope udah berdiri di samping gue sambil ngeliatin wanita asing itu dari atas sampai bawah dengan tatapan tajam. Nggak lama, geng temen-temen Calliope juga ikutan nyamperin. Temen wanita asing itu langsung panik setengah mati. Dia itu putri sulung keluarga Sterling. Kita bener-bener nggak boleh cari masalah sama dia. Pas sadar kalau itu adalah si legendaris Calliope, muka wanita asing itu langsung berubah warna lebih cepet dari lampu merah. Oh ternyata Nona Sterling. Kalau dia cowok inceran Nona, saya jelas nggak bakal berani bersaing. Inceran gue. Suara Calliope terdengar berat dan penuh tekanan yang mengintimidasi. Dia emang udah nahan emosi jiwa gara-gara perjodohan itu dan gak tahu mau meluapkannya kemana. Wanita ini bener-bener lagi speedrun menuju ajalnya. Gue langsung melambaikan tangan, manggil Barnaby, salah satu staff di sini, buat ngeberesin kekacauan ini. Temen-temen Calliope juga langsung nahan dia. Katanya bos klub ini juga bukan orang sembarangan yang bisa diajak ribut. Biar mereka aja yang urus. Bener banget Calliope. Kalau Paman Sterling tahu kamu bikin ulah lagi sebelum pertunangan, kamu bisa dikurung di kamar. Tepat di momen dramatis itu, HP gue dan HP Calliope tiba-tiba bunyi barengan secara kompak. Begitu ngelihat siapa yang nelpon, gue langsung cari tempat sepi buat ngangkat teleponnya. Lysander sayang, Paman Sterling dan yang lainnya lagi ngadain makan malam keluarga. Nanti mama kirimin lokasinya ya. Calliope ikut juga mah. Gue ngelirik ke arah cewek yang lagi cemberut sambil nerim telepon di sudut lain. Iya, dia ikut. Kalian berdua harus manfaatin kesempatan ini buat PDKT ya. Habis nutup telepon, gue melirik ke arah cewek yang lagi cemberut sambil teleponan agak jauh di sana. Yep. Ini kesempatan emas buat kalian berdua saling kenal lebih dekat. Pas dia nutup teleponnya, gue jalan santai ngelewatin Kiopi gitu aja. Denger dia ngoceh heboh di telepon kayak lagi berjuang demi hidup dan matinya. Gue langsung keinget sama anak kucing kesayangan gue yang super galak. Di rumah pas lagi diseret ke dokter hewan buat disuntik. Ngomongnya doang yang berisik dan dramatis, tapi aslinya mah kagak berani nyakar. Soalnya bahkan sampai detik ini pun dia masih ngedumel dan ngedumel pas keluar dari klub buat OTW ke acara makan malam yang sama persis. Jam 7 malam, pas gue nyampe di ruang makan privat, seluruh anggota keluarga Sterling udah kumpul lengkap semuanya. Kiopi masih sibuk protes keras berjuang demi hidup dan matinya. Dia bilang aku beneran gak pantas buat Lysander. Nomor 1, aku udah punya cowok yang aku taksir. Cinta pada pandangan pertama. Oke. Nomor 2 itu cowok yang baru aja aku temuin di klub. Pas pertama kali lihat dia, aku sadar kalau bukan dia jodohku di kehidupan ini. Aku gak mau nikah sama siapapun. Pas banget waktu Om Sterling udah megang sendok sayur. Siap-siap mau ngegetok kepalanya pelan. Gue langsung buka pintu dan masuk. Suasana seketika langsung hening seketika.
Mata Kaliop langsung tertuju ke gue. Dia nge-freeze karena kaget setengah mati. Baru aja manggil iblis pas nyebut namanya. Detik berikutnya, Om Sterling langsung nurunin senjata sendok sayurnya. Mukanya langsung berubah ramah pas manggil gue. Lander, ayo, duduk dan makan. Kamu pasti lapar banget kan setelah kerja lembur. Gue cuma ngangguk sopan, terus narik kursi yang posisinya paling jauh dari Kupi lalu duduk di sana. Tante Beatrice ngelihat muka cengonya Kupi terus nanya ke dia. Nah, sekarang setelah kamu lihat Lysander langsung secara nyata, apa kamu masih mikir kalau papa sama mama cuma lebay? Butuh waktu semenit penuh buat Calliope buat ngalihin pandangannya dari gue. Dia bilang mau seganteng apapun dia, nggak ada gunanya. Aku bener-bener nggak bakal mau dijodohin sama pilihan orang tua. Calliope mendengus kecil yang dramatis tapi matanya terus curi-curi pandang ke arah gue. Tante, Om, ini ada sedikit yang aku bawa buat kalian. Gue ngeluarin hadiah dari tas dan langsung nyerahin ke mereka. Kalung ini. Tante inget kan kalau ini barang langka banget yang hampir mustahil buat ditemuin. Dan ukiran giok ini, Om udah lama banget kan ngidam-ngidamin ini. Aku udah nyari ke berbagai tempat lelang tapi nggak pernah ketemu. Oh Lysander, gimana bisa kamu dapetin semua ini? Yang penting Om sama Tante suka, itu udah lebih dari cukup kok. Makan malam, keluarga itu berjalan super lancar saja di luar dugaan. Cuma Calliope doang yang mukanya sedingin kutub utara dari awal sampai akhir. Bibirnya manyun rapat. Ogah banget ngelihat ke arah gue secara langsung. Pas tiba waktunya pulang, Om Sterling nyuruh Calliope buat nganterin gue keluar. Ah, nggak usah, repot-repot Om. Sopir saya udah. Detik berikutnya, Calliope langsung berdiri dari kursinya dan jalan cepet ke arah pintu sambil santai nyamber tas gue. Biar aku yang antar. Calliope nurunin kaca mobil, bikin suhu di dalam mobil langsung berasa dingin banget, refleks. Gue langsung narik lengan baju gue. Calliope tanpa babi langsung lempar jaketnya ke gue. Takut dingin tapi bajunya pelit banget. Kadang gue beneran pengen ngelakban mulut orang ini biar diem. Cali ngelirik tajam ke arah gue sebentar, terus buru-buru buang muka. Mentang-mentang matanya belok, biarpun badan lo atletis, muka ganteng parah, dan sifat lo baik, gue tetap gak bakal mau nikah sama lo. Pas gue melangkah keluar dari mobil, gue coba balikin jaketnya, tapi Calliope langsung nepis tangan gue. Dia bilang, baju lo tipis banget. Kalau lo sampai masuk angin, bisa-bisa ortu gue ngomel. Sampai kuping gue budek abis ngomong gitu. Dia langsung ngejejelin jaket itu ke dada gue. Terus langsung tancep gas masuk ke mobilnya. Gue cuma bisa bengong ngeliatin baju lengan panjang gue yang sebenarnya masih rapi dan bahkan belum sempet gue ganti. Terus gue ngeliat mobil Calliope ngilang di kejauhan secepat kilat. Ini cewek pernah mikir gak sih sebelum ngomong? Absurd banget. Katanya lo abis ketemu Lander ya? Apa bener dia seganteng yang dibilang orang-orang? Calliope, buruan spill dong. Kita kepo setengah mati nih. Iya, cerita dong biar kita tahu gimana cara bantuin lo. Kalau lo beneran gak suka sama dia, kita siap patungan buat modalin lo kabur. Gue bahkan udah ngumpulin lumayan banyak uang jajan belakangan ini. Bakal gue kasih semuanya ke lo. Calliope, pikiran Calliope bener-bener kusut kayak benang ruwet pas larut malam. Dia ngajak geng temen-temen ceweknya ke klub gue buat minum-minum. Thaddeus juga ada di sana. Dia sama Calliope tuh sahabat dari kecil. Mereka tumbuh bareng tanpa beban. Dan semua orang ngira kalau mereka jadian tuh cuma masalah waktu aja. Tapi tiba-tiba boom, muncul berita kalau Calliope bakal tunangan sama gue. Thaddeus jelas ngerasa panas. Tapi ngeliat muka Calliope yang kelihatan frustrasi, bikin egonya gak mendingan. Terus salah satu temennya bilang ke Calliope, terakhir gue denger, klien besar keluarga Blake pernah ketemu dia sekali dan langsung ngejar-ngejar dia. Dikejar selama 3 tahun penuh. Dan sampai sekarang masih bucin parah. Rumornya dia gantengnya gak ngotak. Ini berlebihan banget apa gimana sih? Denger rumor ini, Thaddeus langsung kena mental.
Lagian, Kyopi mana mungkin suka sama tipe cowok yang dominan dan kejam kayak gitu. Dia pasti lebih suka cowok yang lembut dan kalem. Lagian, dunia ini nggak kekurangan cowok ganteng kok. Cowok ganteng mah pasaran biasa aja kali. Tapi Kaliop yang dari tadi diam 1000 bahasa, tiba-tiba langsung nyamber omongannya. Cowok secakep dia tuh sebenarnya langka banget tahu. Kyopi terus ngelirik sinis ke arah Tadius. Jauh lebih ganteng daripada lo. Mulut Tadius langsung kedutan menahan kesel. Mukanya langsung kelihatan canggung banget. Teman-teman yang lain makin kepo. Jadi Kyopi, lo bakal pasrah aja nih nerima perjodohan ini. Ya kali! Kyopi langsung bereaksi kayak orang yang ekornya gak sengaja keinjek. Gue gak bakal mau caper dan cari muka ke dia tiap hari cuma gara-gara dia punya muka ganteng kayak yang disuruh nyokap gue. Ogah banget. Kyopi langsung neguk segelas anggur dengan emosi, ngelempar uang bayaran ke atas meja, terus pergi gitu aja. Tepat di saat itu, gue baru aja selesai ngobrolin bisnis sama manajer klub di ruangan sebelah. Pas gue keluar, gak sengaja gue papasan sama Tadius yang lagi jalan ke arah gue. Bener-bener kebetulan yang gokil. Kaliop baru aja dari sini. Dengar-dengar kalian akhirnya ketemuan langsung ya. Dia bahkan bilang, abis lihat muka lo sekali, dia berharap gak bakal pernah sudi lihat muka lo lagi seumur hidup. Lander, kita semua kepo nih. Sebenarnya lo ngapain sih sampai bikin Kyopi trauma kayak gitu? Gue cuman bisa ketawa kecil. Dia gak mau ketemu gue lagi. Yah, sayang sekali impian terbesarnya itu bakal hancur lebur. Paman Sterling baru aja ngatur biar dia mulai kerja di perusahaan gue. Mulai sekarang, dia bakal kepaksa ketemu muka gue tiap hari. Xander, jangan kepedean dulu ya. Mentang-mentang lu udah merayu keluarga Sterling buat dapet pernikahan ini, lu pikir bisa tidur nyenyak? Lu tahu nggak seberapa bencinya Kolop sama lu? Lagian, apa faedahnya pernikahan kayak gini? Gue mikir bentar, dia benci gue dan gue juga boro-boro naksir dia. Menurut gue sih kita impas banget. Pas omongan itu baru aja keluar dari mulut gue balik badan dan langsung jantungan gara-gara ada cewek yang berdiri tepat di belakang gue, Kyopi. Kyopi, ngapain lo balik lagi? Temen-temen Kyopi sadar kalau ekspresi mukanya agak aneh, tapi Kyopi tetap pasang muka lempeng. Barang gue ketinggalan. Penelope langsung ngelirik bolak-balik antara gue dan Kyopi. Mukanya langsung berubah jadi kompor gosip level premium. Kepo parah. OMG Kyopi, bukannya ini cowok sedingin es yang lo tolong dengan heroik tadi siang. Cara lo ngeliatin dia tuh kayaknya nggak polos-polos amat deh. Tatapan Kyopi langsung tajam banget kayak siap buat berbuat kriminal. Pergi lo. Dia tiba-tiba langsung ketawa ngakak. Lysander, lo masih belum ngasih tahu mereka siapa lo sebenarnya ya. Pupil mata Penelope langsung gempa bumi saking syoknya. Gak mungkin kakak ipar. Kyopi langsung ngelempar tatapan mematikan. Ngingetin Penelope kalau mereka berdua bahkan belum resmi jadian. Penelope langsung bungkam mulutnya rapat-rapat terus buru-buru nambahin, Kak Lysander, jangan tersinggung ya. Kyopi nggak suka sama lo, itu beneran bukan salah lo kok. Lagian Kyopi juga nggak suka sama cowok lain selain lo. Bentar. Maksudnya dia emang cuma main sama kita-kita para cewek tiap hari. Makin ngomong malah makin aneh kedengerannya. Sekumpulan kunci di tangan Kyopi langsung melayang lurus ke arah Penelope. Dia ngegerung, diam nggak lo? Gue ngelirik jam tangan gue. Gue ada urusan. Duluan ya. Kaki gue baru aja melangkah keluar pintu. Skuadnya Kyopi langsung sibuk putar otak nyari strategi buat dia. Kayaknya Lysander juga gak sebegitu tertariknya deh sama lo. Opsi pertama, Kyopi. Kalau lo mau batalin pertunangan ini, pasti ada jalannya. Opsi kedua, cuma gak yakin aja apa keluarga Blake bakal beneran ngehargain keluarga lar kita. Cih, salahin kakek gue nih yang kurang kerja keras buat bangun dinasti yang lebih gede. Kalau beliau usaha lebih keras, mungkin derajat kita bakal setara sekarang. Bentar Kyopi, lo mau kemana? Di saat yang sama, gue lagi berdiri
Di pojok jalan nungguin supir gue, Paman Higgins, buat jemput. Nggak disangka-sangka, yang datang bukannya Paman Higgins, tapi malah anaknya, Clementine. Dia turun dari mobil sambil bawa kue kecil yang ngimut banget di tangannya. Aku kebetulan lagi lewat sini. Ibu mendadak dipanggil sama Tante Agatha tadi. Kak Lysander, aku bawain kue kecil buat kakak. Clementine dengan ceria ngegoyangin kue kecil itu di tangannya. Gue pun masuk ke mobil, ngobrol dan ketawa santai bareng Clementine pas jalan. Bener-bener gak sadar kalau ada seseorang yang lagi berdiri matung di pintu masuk klub, ngeliatin mobil kita sampai bener-bener hilang dari pandangan baru, akhirnya pergi. Besoknya Clementine lagi yang nyetir buat antar gue kerja. Ayah lagi ada urusan mendesak beberapa hari ini, jadi aku yang pegang setir. Pas gue baru turun dari mobil, asisten gue, Poppy, langsung lari, terbirit-birit nyamperin gue. Bos, Lysander, CEO muda Sterling udah dateng. Gue agak mengernyitkan dahi. Dia datang jauh lebih cepat dari yang gue duga. Di dalam ruang rapat ada seorang cewek yang lagi nyender santai di kursinya. Jarinya ngetuk-ngetuk, lutut dengan santai. Lihat gayanya, jelas banget dia udah nunggu lumayan lama. Dia udah nggak pakai baju gombrang santai ala anak clubbing kayak biasanya, melainkan lagi ngeflex gaun desainer kelas atas yang pas banget di badannya. Gaun rancangan desainer yang mahal banget. Aura dia bener-bener berubah drastis kayak orang yang beda total. Dingin, penuh wibawa, memancarkan aura bos yang kuat banget. Gue jalan mendekat, kata Paman Sterling. Pas lihat gue, Kyopi sempet matung sepersekian detik. Terus matanya langsung beralih ke arah Clementine yang berdiri tepat di belakang gue. Dia nanya dengan agak ketus, ini supir baru loh? Gue mikir bentar. Enggak juga sih. Sesuai jadwal yang udah diatur sebelumnya, gue ngejelasin singkat soal posisi pekerjaannya ke Kaliop. Pas dia mau balik, gue nggak sengaja denger dia nanya ke Poppy. Apa? CEO muda Blake biasanya emang dandan kayak gini? Poppy ngejawab dengan rasa bangga yang polos banget. Oh, jelas dong. Bos Lysander kita ini visualnya kelas atas dan fisiknya level dewa. Bener-bener idaman semua orang. Sudut mulut Kyopi langsung kedutan parah. Malam harinya, gue ada makan malam bisnis yang taruhannya gede banget. Bareng keluarga Huxley dan keluarga Alaric. Makan malam ini sebenarnya adalah medan perang buat rebutan sebidang tanah di utara, sekaligus buat ngetes ombak gimana. Pandangan kedua keluarga ini terhadap perusahaan Blake, keluarga Huxley sama perusahaan gue emang gak pernah akur. Pasti mereka bakal nyiapin segudang cara buat bikin hidup gue susah. Di sana, biar aman, gue nyuruh Clementine buat standby di gerbang depan tepat jam 9 malam buat jemput gue keluar dari sana. Di dalam ruang privat, gue nunggu hampir sejam penuh sebelum akhirnya Tuan Huxley dan Tuan Alaric masuk dengan terburu-buru. Tuan Alaric masang senyum plastik yang palsu banget. Aduh, Lysander, Om beneran lupa ngasih tahu kamu soal tanah itu. Om Huxleymu dan Om udah beresin semua detailnya. Mending kamu pulang duluan aja, Gi. Gak mau kan ibumu yang malang itu khawatir. Gue nyodorin proposal proyek lewat meja, tapi Tuan Alaric cuman ngelirik sekilas gak niat selama setengah detik. Lysander, kalau kita bicara soal silsilah, kamu secara teknis harusnya manggil saya Om. Saya dengar kamu mau nikah sama keluarga Sterling. Mending kamu berhenti ikut campur urusan bisnis yang ruwet begini. Mending buruan lanjutin keturunan buat keluarga Blake. Nah, itu baru hal yang paling penting. Setuju kan? Gue senyum sopan. Om Alaric, bercandaan Om lucu banget ya. Tapi tolong jangan repot-repot ngurusin urusan internal keluarga saya. Tuan Alaric nepuk bahu gue. Lysander, saya belak-belakan aja ya. Tanah ini nggak ada, artinya buat perusahaan Huxley. Tapi karena kamu udah bikin anak saya kesel sebagai ayahnya, wajar dong kalau saya harus balikin harga diri anak saya. Seorang pelayan ngebawa sebotol anggur merah, Tuan Huxley langsung ngambil botol itu dan nyodorin ke gue.
Gini aja deh, kita yang tua-tua harus ngasih kesempatan berjuang buat anak muda. Kalau kamu bisa abisin 1 botol ini, Om sama Om Huxley bakal ngasih kamu kelonggaran sekali ini aja. Segel di leher, botolnya jelas banget udah bekas di otak-atik. Ketiga botol anggur ini ternyata udah pernah dibuka sebelumnya. Yah, nggak usah belain aku. Aku bakal ambil balik harga diriku pakai kedua tanganku sendiri. Tadius tiba-tiba nerobos masuk lewat pintu, langsung nyambar segelas anggur merah. Dan ngeguyur langsung ke arah gue. Anggur merah itu basah kuyup di jas gue, netes terus sampai ke betis. Tadius, ngapain kamu di sini? Tuan Huxley mengernyitkan dahi. Kan papa udah bilang jangan ikut campur urusan bisnis. Yah, Lysander aja di sini, masa aku nggak boleh? Masa dia bisa jalanin perusahaan, sedangkan aku nggak boleh ikut bersuara? Abis ngomong gitu, Tadius tiba-tiba merangsek maju ke depan muka gue dan nolak dada gue. Pas dia ngedeket, dia ngecilin suaranya sambil bisik-bisik jangan minum botol itu. Udah dicampur obat. Tuan Huxley nyuruh anak buahnya buat nyeret Tadius keluar, tapi Tuan Alerix bener-bener gak ada niat buat ngebiarin gue pergi gitu aja. Gue ngelirik jam tangan gue. 3 detik menuju jam 9 malam. 2, 1. Brak! Pintu ruang privat langsung ditendang kencang dari luar. Pas gue lihat jelas siapa yang datang, dahi gue langsung mengernyit. Kenapa Kalupi bisa ada di sini? Tatapan, matanya sedingin dan setajam belati, menatap 2 pria tua itu dengan intimidasi yang bikin sesak napas. Aura dia bener-bener jauh lebih mendominasi dibanding mereka. Tuan Huxley dan Tuan Eric langsung melongo sedetik. Muka mereka seketika langsung tegang. Bukannya rumornya bilang kalau Colip nolak keras pernikahan ini? Sebenarnya apa yang lagi terjadi? Dia ngambil syal warna mutiara yang disampirin di lengannya, terus langsung dilempar ke bau gue. Keluarga Huxley dan Eric berani-beraninya bikin susah tunangan gue. Kalian beneran mau ngajak perang keluarga Blake sekaligus keluarga Sterling ya? Pas udah masuk mobil, Kaliop nggak langsung tancap gas. Dia tiba-tiba nunduk dan megang pergelangan kaki gue. Ujung jarinya dingin banget. Dia bilang, jangan gerak. Kaliop langsung narik beberapa lembar tisu dan mulai ngelap noda anggur merah di atas kaki gue dengan kasar. Kerja sama baru-baru ini antara keluarga Huxley dan keluarga Alerich melibatkan hal yang jauh lebih kotor dari ini. Kamu nggak bakal bisa mempelajari semua trik kotor mereka. Gue natap keluar jendela mobil, memanfaatkan dinginnya angin malam biar tetap sadar. Gue tahu ibu gue lagi sakit, dan kalau gue nggak bisa mempertahankan kekaisaran keluarga Blake, bakal habis ditelan bulat-bulat sama 2 keluarga itu, atau bahkan keluarga Sterling. Alis cantik Kiop langsung mengkerut. Kalau kamu udah tahu semua itu, kenapa kamu nekat masuk ke sarang singa sendirian? Gue sebenarnya udah ngerencanain semuanya. Cuma emang nggak nyangka aja kamu bakal datang. Kalau nggak salah inget, bukannya harusnya Clementine yang bertugas. Nyokap gue sengaja nempatin gue di perusahaan Blake buat ngebantu kamu mulai sekarang. Apapun yang perlu dilakuin, limpahin aja semuanya ke gue. Clay terdiam lama banget sebelum akhirnya nambahin Lander. Kita kan punya perjanjian pernikahan. Gue nggak tahu apa kita beneran bisa jalanin ini atau gak. Ya udah, jalan yuk. Nyokap gue nyuruh kita pulang buat makan malam. Gue bersandar di jok mobil Colobi, rasa capek yang luar biasa langsung menyerang gue. Pas gue baru mau nutup jendela. Cewek di kursi pengemudi itu ternyata udah naikin kacanya duluan. Gue condong dikit ke arah dia dan perlahan nutup mata. Sesekali gue bisa dengar embusan napas lembutnya pas di deket kuping gue. Pas ngintip sebelah mata, gue lihat telinganya merah padam. Gue pura-pura nggak tahu aja. Gue biarin badan gue makin condong deket ke Calliope sampai akhirnya tiba di kediaman Sterling. Pas gue mau turun dari mobil, Calliope ngeliat ekspresi gue yang kelihatan agak kesakitan dan langsung nanya, "Kamu kenapa?" Gue jawab dengan pasrah, kaki gue mati rasa. Detik berikutnya,
Kyopi langsung buka pintu mobil lebar-lebar dan narik lengan gue ke bahunya buat mapah gue. Di saat yang sama, kepala pelayan dan para tetua dari kedua keluarga kebetulan lagi jalan keluar. Xander, ku dengar keluarga Huxley dan Eric terang-terangan nyerang kamu hari ini. Mereka udah makin gak sabaran. Dulu waktu keluarga Sterling kita lagi susah. Cuman keluarga Blakemu yang maju buat bantu kami. Kali ini keluarga Sterling bakal ngerahin segalanya buat dukung kamu. Kedua keluarga itu sempat ngobrolin soal persaingan bisnis bentar. Begitu obrolan itu kelar, topiknya langsung belok tajam ngebahas gua sama Kopi. Untuk beberapa hari ke depan, Lysander, kenapa kamu nggak nginep di sini aja? Tante baru aja selesai ngedekor ulang kamar tamu belum lama ini. Keramahan dia bener-bener nggak bisa ditolak. Bahkan kamarnya sendiri didekorasi pas banget sama selera estetika gue. Kelihatan banget kalau dia niat banget ngedekornya. Tante Beatrice lanjut berkata, malam ini Om Sterlingmu dan Tante mau jalan-jalan keluar. Kalau kamu butuh apa-apa, suruh-suruh aja sih Kolopi. Jangan ketipu sama mukanya yang cuek itu. Dia sebenarnya jauh lebih perhatian dibanding siapapun. Makasih ya Tante. Seluruh lantai 2 cuma ada kamar gue dan kamar Kiop. Pintu kamar Kiop tertutup rapat. Apa jangan-jangan dia lagi di kamar mandi? Gue ngambil baju ganti dan dorong pintu kamar mandi. Ternyata nggak dikunci. Sekali dorong pelan, pintunya langsung kebuka lebar. Uap panas langsung menerpa muka gue. Kolopia baru aja kelar mandi. Seluruh tubuhnya cuma dibalut sama selembar handuk tebal yang lembut. Sisa tetesan air masih nempel di rambut gelapnya. Wajahnya yang mulus kayak patung itu juga masih ada beberapa tetesan air. Matanya yang sejernih kristal menatap gua dengan pandangan kaget yang agak dramatis. Seluruh kamar mandi bener-bener wangi banget sama aroma sabun mandi Kaliop yang segar dan bersih. Gua nggak tahu kamu lagi di dalam. Badan gua mendadak kerasa beberapa derajat lebih panas dan tenggorokan gue mendadak serak. Pas banget saat gue mau balik badan buat kabur. Choliap langsung megang pergelangan tangan gue. Kamu mau pakai kamar mandi kan? Wajahnya yang kelewat cantik itu jaraknya nggak sampai 1 inci dari muka gue. Kayaknya nggak ada sabun atau sampo cadangan di sini. Sorry ya ganggu, tapi kamu terpaksa pakai punya gue aja. Begitu balik ke kamarnya, Kolopi langsung ngeluarin HP-nya. Menatap layarnya lama banget sebelum akhirnya ngechat Penelope. Waktu itu gimana sih caranya kamu dapetin kontak cowok itu? Balik detik itu juga. Ya ampun Kolop, kamu lagi mau nyari kontak siapa? Bukannya seumur hidupnya kamu nggak pernah PDKT duluan? Kalau itu cowok random yang bahkan nggak kamu kenal, bukannya kakak ipar, bakal marah. Kaliop kesel setengah mati. Dia nggak punya kesabaran buat ngejelasin ke Penelope. Kasih tahu aja gimana caranya. Ya, pas kamu lagi belanja, coba tawarin buat bayarin belanjaannya atau beliin dia minum. Terus ajak ngobrol santai aja. Biarin mengalir gitu aja. Gampang banget kan? Penelope udah siap-siap mau gibah lebih dalam lagi. Tapi teleponnya langsung dimatiin sepihak. Di sisi lain, Kaliop dapet telepon dari 2 tetua kepo yang mau ikut campur. Anakku sayang, kamu beneran mau ambil kesempatan ini atau gimana? Kalau dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, satu-satunya senjata yang bisa bikin Xander ngelirik kamu itu cuma muka sama bentuk tubuhmu. Kamu harus tahu asetmu sendiri. Paham? Mama denger ada banyak banget orang yang lagi ngantri buat ngejar Lander. Walaupun berita perjodohan kita udah kesebar, fans klub dia masih rame banget. Kamu mendingan usaha keras ya. Denger gak? Tahu kok, makin dipikirin, Kalliope makin kesel terus langsung matiin teleponnya dengan kasar. Nyonya Sterling keheranan. Tumben banget nih, anak gak ngamuk-ngamuk, minta batalin pernikahan kali ini. Apa matahari hari ini terbit dari barat? Pas gue selesai mandi dan jalan keluar, kebetulan gue ngeliat Kyopi lagi nyender di dinding keramik pas di luar kamar mandi. Jari-jarinya yang ramping lagi ngetik cepet banget di layar HP-nya.
Begitu ngeliat gue keluar, dia langsung mencet tombol kunci. Bokap suruh gue anterin kamu ke supermarket. Coba lihat, ada yang perlu kamu beli gak? Gue melambaikan tangan. Gak usah deh. Kalian beneran udah baik banget. Tapi kopi sama sekali gak ada niatan buat pergi. Gue mikir sebentar. Kayaknya tante emang lagi nekan dia. Ya udah deh. Biar gue ganti baju dulu. Gue langsung ganti pakai setelan celana training abu-abu sama hoodie. Kebetulan yang gokil banget. Ternyata Kalop juga pakai setelan celana training abu-abu sama hoodie yang sama persis. Kita kelihatan kayak lagi pakai baju kapelan. Gak cuma baju kita yang cocok, tapi aroma parfum yang keluar dari badan kita juga sama persis. Ayo jalan, ayo jalan. Kalop langsung nyamber tas selempang dari tangan gue dengan santainya. Malnya nggak gede-gede amat sih. Kita muter-muter beberapa kali. Dan ujung-ujungnya cuma beli sikat gigi, pengharum ruangan, sama beberapa sabun sampo nggak jelas. Oh, sama satu bantal guling gede banget yang dipaksain sama Colip buat dibeli. Yang sekarang lagi gue peluk erat di tangan gue. Terus nih ya, tiap kali kita nyampe di kasir, Colip selalu maksa banget buat bayar semuanya. Harganya nggak seberapa sih sebenarnya. Gue cuma bisa ngehela napas. Ya udah, entar gue transfer aja uangnya ke lu. Nggak enak lah, gue udah numpang di rumah. Lu malah dibayarin belanjaan juga. Oke, deal. Kolab langsung ngetik-ngetik di HP-nya bentar dan detik berikutnya. Kode QR media sosialnya langsung disodorin paksa ke depan muka gue. Sini tambahin kontak gue. Pas banget di momen itu ada notifikasi chat yang tiba-tiba muncul di layar HP-nya. Isinya jadi, lu udah dapet info kontak cowok itu belum? Sebelum mata gue sempat fokus baca chat itu, Kalop langsung dengan cepat nge-swipe notifikasi itu sampai hilang dari bumi. Pas gue kelar transfer uangnya, gue ngedongak dan ngelihat dua orang yang familiar banget lagi manja-manjaan, nempel terus kayak permen karet. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Muah, muah. Gua langsung pura-pura batuk biar sopan tapi canggung. Tadeus langsung cemberut Penelope. Di waktu yang sama, Tadeus sama Penelope akhirnya sadar kalau kita lagi berdiri di sana. Kalian berdua lagi ngapain di sini? Kata Tadeus. Sejak hari dia sama Kopi ketemu gua, dia udah sadar kalau urusan antara gua sama Kopi kayaknya udah kelar alias jadian. Maksud gua, Penelope udah ngabisin waktu lama banget buat ngehibur dia. Mereka minum bareng, ngobrol, ciuman, dan akhirnya resmi jadian. Sebenarnya awalnya gua nggak sesuka itu sama Kaliop. Sebagian besar cuma karena mukanya yang emang cantik parah, nggak bisa didebat. Tapi kalau dipikir-pikir, sekarang Penelope juga lumayan menarik sih. Gua yang ngeliatin mereka berdua yang lagi tatap-tatapan mesra sambil senyum-senyum. Gua bahkan belum sempat ngucapin makasih buat kejadian semalam. Tadeus ngangkat dagunya. Meskipun gue benci banget sama lu, gue gak mau bokap gue bikin kesalahan fatal. Lagian bokap gue cuma dimanfaatin sama Pak Erik doang. Gue bisa kok bantu ngomong ke bokap gue nanti. Lagian dia sama keluarga Sterling kan punya hubungan masa lalu. Tapi kalau keluarga Erik itu susah ditebak. Mereka 100% bakal terus ngejar lu. Tadeus tiba-tiba mengubah nadanya. Gua denger soal apa yang dilakuin Kaliop. Asli gokil parah kayak legenda. Gua rasa ini kesempatan emas buat Kak Kaliop nunjukin kekuatan cinta sejati. Belum sempat Kak Kaliop ngomong sepatah dua patah kata. Kaliop sama. Penelope udah keburu nyamperin. Sayang, ngobrolnya udah selesai, yuk pulang. Begitu, Penelope ngelihat Tadeus. Matanya yang sipit langsung berubah jadi binar-binar lucunan gemas. Kelihatan hidup banget. Tadeus langsung ngerangkul Penelope. Lysander resmi ya. Gua menang ronde ini. Pacar gue jauh lebih agresif dibanding punya lu. Setelah pamer kemenangannya, dia langsung mendaratkan ciuman mesra di bibir Penelope. Sayang, aku udah beliin kamu kerang tiram sekeranjang biar kamu makin bertenaga. Pipi gue langsung panas, memerah kayak panggangan roti. Tanpa mikir panjang, gue ngelirik Kaliop yang lagi berdiri di samping gue.
Otak gua langsung muter ulang bayangan Kaliop pas di kamar mandi. Yang siluetnya kelihatan sesamar-samar itu. Oh iya sayang, kok kamu bisa tahu soal borok keluarga Elik sih? Kamu beneran mikir, aku cuma putri orang kaya nggak berguna yang nggak pernah belajar apa-apa. Charlie langsung sadar apa yang baru aja dia omongin. Dan seketika langsung malu setengah mati. Dia bahkan ngelakuin sekitar 800 gerakan canggung dalam 1 detik. Kayaknya ketularan bego dari Penelope dan gengnya deh. Iya deh, gua tahu. Pas balik ke rumah, gua akhirnya berhasil nelpon Clementine. Clementine nangis kejer banget. Kak Lysander, akhirnya aku dapat sinyal juga. Kaliop mindahin aku ke tempat antah berantah. Katanya kalau buat kakak, dia sendiri yang bakal jemput secara pribadi. Aku pikir ya udah jalani aja dulu. Tapi siapa yang sangka dia malah nyuruh orang buat ngadar aku ke atas gunung. Nggak ada sinyal sama sekali. Aku baru aja berhasil kabur balik ke kota. Aku nggak ngerusak rencana kakak kan kalau sampai ibu tahu. Abis deh aku bakal diomelin habis-habisan. Kenapa kakak gak bilang dari awal sih? Gua ketawa kecil dalam hati. Udah, kamu istirahat yang cukup aja. Setelah nutup telepon, gua buka room chat sama Kiop. Si masih belum nerima uang transferan. Gua. Pas jari gua baru aja mau ngetik. Pesan baru tiba-tiba masuk ke chat. Charlie, udah tidur belum? Gua udah transfer uangnya ya. Jangan lupa diterima. Kaliop, besok lu berangkat kerja jam berapa? Biar gua yang anter. Gua mikir sebentar. Nggak usah. Clementine yang bakal jemput gua. Kaliop nanya lagi, terus makan siang gimana? Gua tahu ada restoran yang enak banget di kantor lu. Gua jawab, makan siang gua ada rapat terus. Paling cuman makan roti lapis seadanya. Pesan terkirim, Kipi nggak ngebales lagi dalam waktu yang lama. Gua pun naruh HP. Gua matiin lampu ya, selamat malam. Kip lagi guling-guling nggak jelas di kasurnya. Kena insomnia parah. Dia langsung ngambil HP-nya dan ngechat Penelope. Gimana caranya lu sama Thaddeus bisa jadian secepat kilat gitu? Sementara itu, di tengah malam yang sunyi, Penelope lagi pakai celemek sambil nyuci baju di balkon. Dia ngelap sisa busa sabun di tangannya terus ngebales chat Calliope. Kenapa emangnya? Bukannya ini biasa aja ya? Kita berdua saling suka, makanya jadian. Clay langsung terdiam 1000 bahasa. Gua rasa Thaddeus harus tahu kalau lu sebenarnya punya selusin cowok cadangan yang siap siaga. Penelope langsung ngetik panik secepat kilat. Sampai jarinya kayak mau kebakar. Kita kan bestie. Kenapa lu tega banget nusuk gua dari belakang gini? Kalau gua bakal bagiin panduan rahasia tingkat dewa hasil pengalaman 10 tahun gua tentang cara ngejar cowok. Tapi tolong jangan kasih tahu Thaddeus. Deal. Kiop langsung bales. Pengalaman 10 tahun ya. Sini bagi tipsnya. Buruan kirim. Besoknya Kiop ngirimin gua pesan kalau dia bakal telat dikit datang ke kantor. Pas udah mau nyampe, Kyopi masih belum kelihatan juga. Malahan si antagonis Pak Erik yang muncul duluan, dia datang sedikit lebih cepat dari yang gua kira. Mata-mata yang gua pasang di dalam perusahaan Erik bahkan belum sempat narik jaring jebakannya. Begitu pintu ruang rapat tertutup rapat, Pak Erik langsung bermuka dua kayak martabak yang dibalik. Lysander, Tante Erik, maksudnya Paman Erik minta maaf banget ya. Gak seharusnya Paman mempersulit kamu semalam. Tanah itu kalau grup Black yang minta, grup Erik dengan senang hati bakal mundur. Buset! Sikapnya langsung putar balik 180 derajat. Cepat banget sampai bikin pusing. Gua merhatiin dia diam-diam. Mau lo apa? Dia gagap berkali-kali, ragu-ragu kayak kaset rusak. Akhirnya dia baru berani ngomong, tolong lepasin anak perempuan saya. Bukannya anaknya katanya lagi hidup enak di luar negeri. Pas banget. Suara santai khas Kaliop tiba-tiba kedengaran dari pintu ruang rapat. Cidio Erik, anak kesayanganmu itu sudah terlanjur melangkah ceria ke jalan kriminal federal. Bahkan kalau Yesus sendiri turun tangan, dia nggak bakal bisa diselamatkan lagi. Kop, jangan keterlaluan. CEO Kaliop, kalau Anda punya waktu luang cuma buat berdiri di sini,
mending cari anak Anda deh. Keluarga Blake dan Sterling itu bukan sesuatu yang bisa kamu telan bulat-bulat begitu saja. Tuan Eric saking marahnya sampai kakinya lemas dan hampir ambruk di tempat. Gua? Gua emang sempat dengar selentingan soal kebusukan yang dilakuin keluarga Eric, tapi akhir-akhir ini grup Blake lagi sibuk banget sampai kebanjiran kerjaan. Jadi gak ada waktu ataupun orang buat menyelidiki. Gua beneran gak nyangka kalau Kaliop gak cuma tahu semua info panasnya, tapi juga sekalian beresin semua kekacauan ini buat gua. Lysander kata Kaliop, harus ada orang yang ngelakuin kerjaan kotor buat bongkar aib mereka kan. Lagian kerjaan bersih-bersih si CEO itu jorok banget. Nyari kelemahannya mah gampang banget kayak mainan anak kecil. Lokasi itu jaraknya 5 jam perjalanan dari kota C. Buat Kaliop bisa balik jam segini, berarti dia udah berangkat dari tengah malam buta. Nanti gua minta Poppy beliin makan siang buat lu. Kaliop langsung melambaikan tangan dengan santai. Gak usah, gua harus pergi tidur cantik dulu. Nanti malam gua jemput lu buat makan malam. Setelah hari yang legendaris itu, gak cuma staf kantor, bahkan bapak-bapak petugas kebersihan di gedung pun ikutan heboh ngegosipin rencana pernikahan gua sama Kaliop. Siapa sih kemarin yang bilang kalau pewaris Sterling mandang rendah CEO muda kita si Blake? Sumpah, dia bener-bener ngintilin dia kemana-mana kayak anak anjing yang hilang tiap hari. Mereka ini bener-bener pasangan paling OP deh. Hari ini gue bahkan lihat CEO muda Sterling nganterin bekal makan siang buat CEO muda Blake. Hati gue yang sedingin es ini langsung meleleh guys. Gue senyum-senyum sendiri seharian kayak tante-tante girang gara-gara gosipnya terlalu hot. Mereka bahkan diam-diam bikin grup chat. Tiap hari mereka selalu unggah foto terupdate. Ala-ala paparazzi pas gue lagi bareng Kaliop. Seminggu setelah grup itu dibuat, ada orang gila yang gak sengaja masukin Kaliop ke dalam grup. Seseorang langsung ngenalin profilnya Kaliop. Dan seketika seisi grup langsung hening ketakutan. Semua orang rasanya pengen menghilang dari bumi. Tapi detik berikutnya, Kaliop malah bagi-bagi angpau digital dalam jumlah gede di grup itu. 20.000. Boleh juga. Lumayan banget. Siapapun yang ngambil foto-foto ini, tolong kirim file aslinya yang resolusi tinggi ya. Makasih. Dalam sekejap, grup chat itu langsung ramai lagi. Kaliop bahkan langsung dijadiin admin grup karena dia santai banget dan gampang dideketin. Banyak orang di kantor mulai berani nanya-nanya bocoran info ke dia. CEO muda Sterling, Bos Lysander itu benar-benar sempurna banget kan ya? Kenapa dulu Anda nolak perjodohan itu? Detik berikutnya, orang pemberani yang nanya itu langsung ditendang tanpa ampun dari grup. Kaliop langsung nulis. Di sini kita cuma bahas kesempurnaan Lysander, jangan bahas hal-hal bodoh yang pernah gua lakuin dulu. Beberapa hari terakhir ini, Kaliop selalu datang ke kantor bareng gua tiap hari. Kalau gua pakai setelan hitam, dia bakal ikutan pakai dress hitam. Kalau gua pakai kemeja putih rapi, dia secara misterius bakal ganti pakai blus putih juga. Jujur, ini bikin foto-foto kami kelihatan estetik banget. Terus, tiap hari selalu ada hadiah baru yang tiba-tiba muncul di atas meja kerja gua. Kalau bukan perhiasan mewah keluaran terbaru, pasti jam tangan kelas atas. Tapi setiap kali dapet, langsung gua masukin ke laci meja aja. Pas makan siang, mata Kaliop langsung tertuju ke pergelangan tangan gua yang kosong, dan tatapannya seketika sayu kayak anak anjing yang lagi sedih. Gua pun ngejelasin, gua cuma nggak biasa pakai barang-barang mencolok kayak gitu. Terus, gua ngelihat Kaliop langsung ngelepas jam tangan mewahnya sendiri dengan keras kepala, lalu dimasukin ke kantongnya. Iya sih, gue juga sebenarnya malas pakai ginian. Sebelumnya, gue udah bilang ke tante Beatrice kalau gue cuman bakal numpang tinggal di kediaman Sterling selama 2 minggu. Sekarang, batas waktunya udah habis. Gue pun beres-beres barang buat pulang. Kaliop ngantarin gue ke bawah, lalu tiba-tiba nanya, Lander, besok gue masih boleh jemput lu kerja kan?
Rumah kita kan lumayan jauh. Gua bisa minta diantar supir Higin saja. Nggak apa-apa kok. Kaliop langsung natap lantai. Tampangnya bener-bener kayak anjing golden retriever yang kasihan karena dibuang. Tiba-tiba gua ngerasa bersalah dan nanya ke dia, mau naik ke atas dulu gak buat main sama kucing gua? Matanya Kaliop langsung berbinar-binar kegirangan kayak mau ngeluarin sinar laser. Tapi dia pura-pura jaim. Lysander, ini kan udah malam banget. Apa gua gak bakal ngeganggu orang tua lu? Enggak kok, nggak apa-apa. Kaliop langsung buru-buru ngeluarin HP-nya buat ngirim chat darurat. Jarinya ngetik dengan barbar. Pertama kali main ke rumah pacar, gua harus siapin apa aja? Butuh info, cepat. Penelope langsung ngebalas. Hah? Lu udah mau main ke rumahnya aja? Apa kakak ipar akhirnya sadar sama niat asli lu? Penelope ngetik dengan heboh. Buru-buru lari ke minimarket terdekat. Beli pengaman sekarang juga. Kaliop langsung ngetik. Jangan dengerin dia, santai aja dulu. Mulai dari ciuman manis, jangan bikin dia takut. Dia itu cowok yang sensitif. Kaliop mikir sebentar. Bener juga kata lu. Gua sadar jalan Kaliop agak lambat di belakang. Terus nanya, lu lagi sibuk ya? Enggak kok. Kaliop langsung masukin HP-nya ke kantong dan buru-buru nyusul gua. Wah, ternyata lu beneran punya kucing ya? Seru Kaliop. Lucu kan? Ah iya, Kaliop ngelus Lord Wigglebottom dengan sangat ogah-ogahan dan seadanya banget. Lord Wigglebottom jelas merasa tersinggung dan nyong-nyong protes ke arah dia beberapa kali. Gua langsung maju, ngegendong si gembul itu. Terus gua elus-elus sambil kasih ciuman kecil. Pas mata, gua nggak sengaja ngelihat ke arah lain. Gua baru sadar kalau kancing paling atas kemeja Kaliop entah sejak kapan udah kebuka. Kerahnya agak kebuka lebar, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah dan lekuk tubuhnya yang seksi banget. Bikin salah fokus. Pas banget di momen yang super canggung itu, orang tua gua pulang sehabis jalan-jalan sore. Ada Kaliop di sini. Lysander, kamu kok nggak bilang-bilang sih? Kaliop buru-buru mengancingkan kemejanya lagi diam-diam. Tante, Om, saya cuma ngantarin Lysander pulang kok. Karena udah malam, saya pamit pulang dulu ya. Sedetik kemudian, bayangannya udah menghilang dari balik pintu depan. Pas balik ke klub, Kaliop langsung ngumpulin geng cewek-cewek cueknya lagi. Kak Kaliop, kenapa mukanya ditekuk? Gitu sih. Jangan bilang lu masih belum bisa naklukin kakak ipar. Penelope langsung berteriak. Padahal gue udah kasih panduan legendaris warisan keluarga buat ngejar cowok. Masa bisa gagal sih? Kowok normal manapun pasti udah bertekuk lutut dari dulu. Tapi Lysander malah natap dia dingin banget. Lebih dingin dari kutub utara. Emang bener-bener ya Lysander tuh bukan cowok biasa. Penelope mulai mikir keras. Lu udah posting foto-foto pancingan yang seksi di story kayak yang gua suruh belum? Kyopi ngejawab, udah dong. Tapi parah sih Penelope. Lu udah posting kayak gitu, tapi doi tetep gak nge-like sama sekali. Kalau gitu, pura-pura mabuk aja, terus telepon dia buat jemput lu. Udah kok, Kyopi langsung cemberut, itu juga udah gua lakuin. Dia emang datang buat ngejemput, tapi pas udah ketemu, dia malah cuma nyuruh sopirnya buat anterin gua balik. Penelope gak kehabisan akal, gimana kalau pakai jurus pamungkas? Kirim chat, pernyataan cinta, terus langsung lu unsend secepatnya. Emang lu lakuin? Kyopi langsung ngirim chatnya, terus buru-buru di-unsend. Dia malah bales dengan santainya. Aku nggak sempet lihat apa yang kamu kirim tadi. Penelope pun mulai curiga. Apa jangan-jangan kakak ipar beneran nggak punya hasrat fisik sama sekali sama lu? Teman-temannya yang lain langsung ngerasa kuping mereka lagi bermasalah. Soalnya ini tuh Kaliop, cewek yang paling anti banget sama konsep ngejar-ngejar cowok di muka bumi ini. Kok bisa-bisanya sekarang dia malah jadi secocak dan setragis ini? Kak Copi, apa jangan-jangan pesona alias Fis lu udah kedaluarsa? Soalnya akhir-akhir ini kayaknya nggak ada cowok yang berani dateng buat minta nomor lu. Terus standar setinggi langit, macam apa sih yang dipunya sama kakak ipar? Seleranya bener-bener kelewat tinggi, bre.
Kalau cewek sesempurna Kak Kyopi aja nggak bisa bikin dia tertarik, lah kita-kita ini harus gimana dong? Penelope langsung putar otak keras banget. Ya Penelope bilang, gua punya satu taktik nuklir terakhir. Namanya cinta paksaan. Toh, lu juga nggak bakal bisa kabur dari perjodohan ini kan? Perasaan tuh kayak melon yang diperem paksa. Lu baru bakal tahu rasanya manis atau enggak setelah lu gigit langsung dalam-dalam. Penelope nambahin, kakak ipar tuh cuma butuh sedikit test drive dulu biar dia paham pesona maut dari Kaliop kita ini. Gini rencananya, kita telepon dia, terus bilang kalau lu tepar karena mabuk berat. Pas dia dateng, lu langsung tarik dia, terus mendaratkan ciuman maut. Penelope bilang, selama dia nggak dorong lu secara kasar, itu udah bisa dianggap kemenangan legendaris. Kaliop pun langsung megang gagang pintu, siap buat keluar dan mesen alkohol lagi. Kebetulan banget, waktu itu gue lagi jalan lewat situ. Tatapan mata kita berdua langsung saling beradu. Kyopi langsung panik dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Apa gua udah mabuk ya? Kok gua ngerasa kayak lagi berhalusinasi ngeliat suami gua sih? Penelope dan gengnya langsung ngintip dari balik pintu merhatiin koridor yang sepi itu. Dia nggak ada di sini kok, Kakak Liop. Lu beneran lagi berhalusinasi karena bucin akut nih. 10 menit kemudian lewat telepon Penelope, kakak ipar, Kyopi beneran tepar parah nih. Bisa tolong mampir ke klub buat jemput dia nggak? Begitu dapet panggilan darurat dari Penelope, gua langsung buka pintu ruang privat itu. Terus gua dan orang-orang di dalam cuma bisa berdiri saling tatap dengan canggung. Ya ampun, kakak ipar, lu punya kekuatan teleportasi ya kok cepet banget. Penelope nggak lupa buat mastiin skenarionya berjalan lancar. Terus langsung ngegotong Kyopi yang udah pingsan mabuk berat dari atas meja. Tolong bantuin bawa dia ke mobil ya, Kak Lysander. Nyawa Kyopi sekarang ada di tangan kakak ya. Abis ngomong gitu, seluruh geng itu langsung lenyap kayak ninja tanpa sisa. Mobil pun akhirnya berhenti di depan kediaman megah keluarga Blake. Gue minta bantuan Clementine buat gotong dia ke dalam. Perjuangannya bener-bener berat cuma buat beringin dia di atas kasur. Pas gue baru aja mau balik badan buat pergi, tiba-tiba Kaliop megang erat tangan gue. Gue nengok ke belakang dan ngeliat daun telinganya perlahan-lahan berubah jadi merah merona secara dramatis. Gue pun berniat buat ngangkat kepalanya biar bisa dipasangin bantal di bawahnya. Pas lagi ngangkat kepalanya nggak sengaja bibir gue bersentuhan sama bibirnya. Tubuh Kyopi langsung kaku kayak papan kayu, Kaliop. Gua manggil namanya dengan lembut. Orang yang lagi pura-pura tidur di kasur itu sama sekali nggak ngasih reaksi apapun. Gua pun tersenyum tipis, berdiri, terus langsung jalan keluar dengan santainya. Kaliop dengan panik langsung ngechat di grup. Teman-teman, dia nyium gua! Chat grup itu seketika langsung heboh luar biasa. Nggak mungkin. Seriusan, pertanyaan yang sama diulang 1086 kali. Nah, Kaliop senyum-senyum sendiri ngeliat layarnya. Beneran kok. Dia bahkan manggil nama gua. Suaranya seksi banget. Setelah hening sejenak karena shock, Penelope bilang, Kak Kaliop, lu beneran udah gak bisa diselamatin lagi deh. Tapi tunggu, cuma gitu doang. Terus kelanjutannya gimana? Mana nih kelanjutan plot yang lebih hot? Gue rela Belanan premium nih demi tahu kelanjutan. Kaliop ngejawab. Abis itu dia langsung pergi gitu aja. Penelope langsung histeris. Nggak mungkin banget, sis. Kan kita udah sepakat mau pakai taktik cinta paksaan. Kaliop ngejawab, tapi kan dia yang nyium gua duluan. Lu sebut itu cinta paksaan. Penelope membalas, even kalau satu ciuman dihitung sebagai cinta paksaan, itu kan kakak ipar yang maksain ke lu, Kaliop. Iya sih, Kaliop ngejawab, tapi rasanya luar biasa banget. Penelope ngeluh, gue beneran gak bisa ngobrol sama lu lagi deh. Yang lain juga ikutan nyerah. Seminggu kemudian, klub beneran rame parah karena Kyopi udah sewa seluruh tempat itu, bakar duit dalam jumlah gede buat nyiapin acara nembak yang super megah. Pas dia ngajak gue, dia ngakunya itu
cuman pertunjukan drama yang disutradarai sama Penelope dan Thaddeus. Gue langsung tahu kalau dia lagi bohong fiktif banget, tapi gue milih diem aja dan gak ngebongkar kebohongannya. Calliope dan geng temen-temennya emang sering banget datang ke sini. Walaupun dia nggak kenal, gue sebenarnya udah sering banget ngeliat dia di sini. Manajer nanya ke bos soal hari libur yang bos sebutin waktu itu, udah nentuin tanggalnya belum? Manajer, lu butuh waktu sebentar? Cuma butuh 2 detik aja. Seketika dunia langsung sunyi senyap seketika. Manajer bos, gue langsung balik badan ngedeket ke Calliope, terus ngaku jujur. Sebenarnya gue udah sering banget ngelihat kamu di klub ini dari dulu. Cuma kamunya aja yang jarang merhatiin aku. Aku tuh udah naksir kamu dari lama banget. Di kalangan sosialita kelas atas yang penuh kepalsuan ini, orang yang beneran tulus dan jujur tuh langka banget. Orang kayak kamu tuh bener-bener kayak unicorn yang hampir mustahil ditemuin. Kamu rela pasang badan demi pelayan paruh waktu dan rela bayar ganti rugi buat orang yang kena gebuk. Aku suka kamu karena pada dasarnya kamu tuh orang yang sangat luar biasa baik. Tapi aku pengen bareng sama kamu bukan cuma buat minum, ngobrol, terus makan malam di klub ini aja. Aku berharap kita bisa saling dukung dan menguatkan satu sama lain dalam hidup. Jadi sumber kekuatan terbesar bagi masing-masing biar saat kita ngadepin rintangan yang mustahil sekalipun, cuma dengan mikirin satu sama lain aja udah cukup buat ngasih kita keberanian dan kekuatan. Kebersamaan dalam cinta tuh bukan cuma soal ngejalanin rutinitas harian biasa, tapi tentang koneksi batin yang mendalam. Dan Calliope, kamu adalah sosok yang tepat buat aku. Jadi meskipun kamu nggak nyiapin acara nembak yang seheboh ini, aku yang bakal gercep buat maju duluan. Malam itu Calliope langsung ngeposting 9 foto sekaligus di story-nya. Isinya bener-bener foto selfie kita berdua yang mesra dan bikin iri sejagat raya. Keterangannya, suamiku ternyata udah ngerencanain buat ngerebut hatiku dari dulu. Rasanya manis banget. Notifikasi like di HP-nya langsung bunyi bertubi-tubi.